Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Injil hari ini mengisahkan seorang yang datang kepada Yesus dan meminta dia menjadi hakim atas persoalan warisan dengan saudaranya. Tetapi Yesus menolak dan justru mengingatkan dengan kata-kata ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaannya. Setelah ia memberi nasihat itu, kemudian Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang yang kaya tetapi bodoh. Setelah panenannya berlimpah, ia kemudian membangun gudang pangan yang lebih besar, dan kemudian ia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku sekarang tersedia makanan yang berlimpah-limpah, cukup untuk hidup." Tetapi kemudian Yesus menimpali peristiwa itu dengan kata-kata ini, "Pada malam ini juga nyawamu akan diambil." Saudara-saudaraku, mari kita menimba kebijaksanaan dari kisah Yesus ini dalam hal ketamakan. Saudara-saudaraku, keadilan itu bukan hanya soal membagi secara merata, melainkan juga soal hati yang bebas dari keserakahan. Orang kaya dalam perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus tadi berlaku tidak adil walaupun itu mengenai perkara dirinya sendiri. Mengapa tidak adil? Ya karena ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi ketidakadilan itu terutama terjadi terhadap jiwanya sendiri. Tidak adil terhadap dirinya sendiri. Dan kita memerlukan jiwa yang selamat, bukan? Dan dalam keserakahan, mari kita kaitkan itu dengan perdamaian. Keserakahan itu melahirkan pertengkaran, lawan dari perdamaian. Persoalan warisan itu saja sudah menimbulkan konflik antar saudara. Orang kaya dalam perumpamaan juga tidak memiliki damai batin, sebab pikirannya hanya dipenuhi dengan soal harta benda. Perdamaian sejati lahir dari hati yang sederhana. Perdamaian sejati itu lahir dari hati yang penuh syukur atas segala yang telah diberikan Allah. Bukan dari tumpukan kekayaan, bukan dari tumpukan hasil-hasil duniawi, walaupun kita membutuhkannya. Tetapi jangan lupa, kita harus adil juga terhadap jiwa kita. Kita harus adil juga terhadap diri kita yang perlu diselamatkan. Saudara-saudariku, sikap egois si kaya yang hanya berkata tentang milikku, hartaku, hasilku, menunjukkan betapa ia menutup pintu bagi saudara-saudarinya. Tidak tersinggung sama sekali bagaimana kekayaan itu juga merupakan bagian untuk membangun persaudaraan. Hasilnya untukku sendiri, harta untukku sendiri. Saudara-saudara, padahan berkat yang kita terima seharusnya menjadi sarana untuk berbagi, membangun, dan memperkuat persaudaraan, bukan? Yesus mengingatkan bahwa yang penting bukanlah kaya untuk diri sendiri, tetapi kaya di hadapan Allah. Itulah akhir dari perikop hari ini. Maka pesan Injil untuk hari ini sebagai pesan hidup kita adalah Yesus menantang kita
Apakah harta kita menjadi sumber perpecahan? Atau justru sebaliknya, harta kita itu menjadi sarana untuk menghadirkan persaudaraan, menghasilkan keadilan, menghasilkan damai bagi sesama? Saudara-saudariku, kita tidak bisa bekerja dengan tangan manusiawi kita. Kita membutuhkan tangan Allah. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari ketamakan yang membutakan hati. Ajarilah kami memakai harta sebagai sarana untuk membangun persaudaraan. Harta untuk menegakkan keadilan. Harta untuk membawa perdamaian. Dan jadikanlah kami kaya di hadapan-Mu dengan kasih yang kami bagikan kepada sesama. Amin. Tuhan bersamamu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.